Halo anak-anak semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya, Ibu Retma Parningotan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar sosiologi untuk kelas 10 IPS, yaitu realitas sosial sebagai objek kajian. Realitas sosial sebagai objek kajian. Objek kajian sosiologi terdapat di sekeliling kehidupan kita. Sosiologi mempelajari tentang masyarakat. Dalam kaitannya dengan objek kajian sosiologi adalah bagaimana kita mempelajari interaksi masyarakat. Nanti kita juga akan melihat mengenai masalah sosial serta realitas sosial. Kita lihat yang pertama, yaitu masalah sosial. Masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Mari kita lihat dasar atau ukuran apakah suatu masalah merupakan masalah sosial atau tidak. Yang pertama, kriteria umum merupakan adanya ketidakcocokan antara persepsi masyarakat tentang apa yang seharusnya terjadi dengan kenyataan sebenarnya. Contohnya adalah kumpul kebo. Di Indonesia, kumpul kebo adalah hal yang sangat dilarang. Jadi, jika ada laki-laki dewasa dan perempuan dewasa yang tidak terikat ikatan pernikahan, tidak diperbolehkan untuk tinggal bersama. Namun, hal ini diperbolehkan di tempat lain, seperti di Amerika atau di negara Eropa lainnya. Jadi di sana, jika ada laki-laki dewasa dan perempuan dewasa tinggal bersama, itu adalah suatu hal yang biasa. Dasar atau ukuran yang berikutnya adalah sumber masalah sosial. Jadi masalah sosial itu tidak hanya berasal dari manusia saja, tetapi juga berasal dari alam. Contohnya adalah gunung berapi yang meletus. Gunung meletus itu merupakan gejala alam, tetapi akibat yang ditimbulkannya merupakan masalah sosial atau gejala sosial. Jadi kalau ada gunung yang meletus, tentu saja masyarakat di sekitarnya akan kehilangan tempat tinggal dan juga bisa kehilangan lahan untuk bekerja. Jadi hal tersebut menjadi masalah sosial. Dasar ukuran berikutnya adalah pihak yang menetapkan masalah sosial. Adanya pengaruh atau keputusan dari pihak yang mempunyai kekuasaan atau wewenang seperti pemerintah, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Biasanya orang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang, maka merekalah yang berhak menentukan apakah suatu masalah tersebut merupakan masalah sosial atau tidak. Yang berikutnya yaitu masalah sosial manifest, nyata, dan laten. Masalah sosial manifest adalah masalah yang bisa diselesaikan oleh masyarakat. Sedangkan masalah laten adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh masyarakat. Nah, contoh dari masalah sosial yang tidak bisa diselesaikan masyarakat adalah korupsi. Karena korupsi ini sudah terjadi sejak lama dan bahkan sampai sekarang masih terjadi. Walaupun kita melihat begitu tingginya hukuman terhadap para pelaku korupsi, tetapi korupsi tetap saja masih terjadi sampai sekarang. Lalu yang berikutnya adalah perhatian masyarakat dan masalah sosial. Suatu kejadian merupakan masalah sosial, belum tentu mendapat perhatian penuh dari masyarakat. Sebaliknya, suatu kejadian yang mendapat perhatian penuh dari masyarakat belum tentu merupakan masalah sosial. Contohnya, jika ada orang yang melanggar lampu lalu lintas atau rambu-rambu lalu lintas adalah masalah sosial, tapi hal tersebut tidak mendapat perhatian penuh dari masyarakat. Mungkin karena hal ini biasa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu, jika ada terjadi suatu kecelakaan di jalan raya antara truk dengan mobil atau dengan kendaraan lainnya, itu pasti mendapat perhatian penuh dari masyarakat. Namun, hal tersebut bukan masalah sosial.
Baik, selanjutnya kita akan melihat mengenai realitas sosial. Realitas sosial merupakan kenyataan-kenyataan sosial yang ada di lingkungan sekitar. Nah, tahukah kalian apa saja masalah-masalah sosial pada masa kini? Mari kita lihat. Yang pertama adalah kemiskinan. Kemiskinan itu tidak selalu hadir karena takdir atau keturunan. Namun sosiologi melihat kemiskinan itu karena adanya dari faktor kultural, dari faktor adat atau kebiasaan kita. Jika kita tidak mau berubah, jika kita tidak mau mengubah apa yang terjadi pada diri kita karena kemiskinan, maka kita akan selalu menjadi miskin dan tidak akan pernah berubah menjadi lebih baik. Yang berikutnya adalah kejahatan. Kejahatan itu diperoleh dari proses imitasi, asosiasi diferensial, kompensasi, identifikasi, konsep diri, dan kekecewaan yang agresif. Kejahatan hampir terjadi di semua tempat, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Berikutnya, disorganisasi keluarga. Disorganisasi keluarga ini muncul karena pandangan atau sikap anggota masyarakat terhadap lembaga perkawinan. Jadi misalnya terjadi perceraian atau kepala keluarga di dalam keluarga tidak bisa memenuhi kebutuhannya dalam menghidupi keluarga sehingga terjadi masalah-masalah di dalam keluarga. Yang berikutnya adalah peperangan. Peperangan mungkin masih ada terjadi hingga saat ini. Peperangan paling banyak terjadi itu biasanya pada zaman dahulu. Namun, perlu diketahui bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat perang itu jauh lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh dari kemenangan. Nah, peperangan ini saat ini ada terjadi di beberapa negara lain, tapi tidak terjadi di Indonesia. Berikutnya yaitu masalah generasi muda dalam masyarakat modern. Generasi muda sekarang ini cenderung untuk melakukan perlawanan dan juga bersikap apatis karena mereka mempunyai pandangan yang berbeda terutama terhadap generasi tua atau kaum tua. Di sisi lain, orang tua tidak memiliki waktu untuk bersama keluarga mereka. Pada zaman sekarang ini, banyak orang tua, baik ayah atau ibu, bekerja atau melakukan pekerjaan di luar dibandingkan peran mereka sebagai orang tua di dalam keluarga. Baik, kita akan melihat akibat-akibat dari masalah-masalah sosial tersebut, maka timbullah pelanggaran terhadap norma-norma di masyarakat, seperti adanya pelacuran, kenakalan remaja, alkoholisme, korupsi, dan tentu juga masih banyak pelanggaran lainnya. Ini adalah beberapa contoh terhadap pelanggaran yang ada di masyarakat. Karakteristik gejala sosial. Sekarang kita akan melihat bagaimana karakteristik atau ciri-ciri dari gejala sosial. Yang pertama, gejala sosial sangat kompleks. Karena gejala sosial ini terbentuk adanya hubungan sosial antar individu. Yang kedua, gejala sosial itu beraneka ragam. Karena terjadi juga pada bidang lainnya, seperti adanya gejala ekonomi, gejala politik, agama, dan juga budaya. Yang berikutnya, gejala sosial itu tidak bersifat universal. Kondisi budaya, nilai, dan norma yang berbeda-beda di setiap daerah mengakibatkan adanya gejala sosial tidak sama di daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Yang keempat, gejala sosial itu bersifat dinamis, di mana selalu mengalami perubahan, seperti mode pakaian. Mode pakaian hari ini belum tentu akan menjadi mode untuk bulan depan atau hari-hari berikutnya. Yang kelima, karakteristik gejala sosial yaitu gejala sosial itu tidak mudah dimengerti karena sifatnya yang kompleks dan dinamis. Gejala sosial kurang objektif karena gejala sosial bersifat abstrak. Yang berikutnya, gejala sosial itu bersifat kualitatif
karena gejala sosial tidak dapat diukur atau dihitung seperti gejala alam. Lalu, gejala sosial itu sulit diprediksi karena sifatnya yang kompleks dan dinamis tadi. Nah, kita akan melihat bentuk dan jenis gejala sosial. Gejala sosial kali ini adalah menurut Pitrim A. Sorokin. Ia membagi 4 gejala sosial. Yang pertama, gejala sosial religius. Yang kedua, gejala sosial ekonomi, gejala sosial politik, dan juga gejala sosial hukum. Kita akan melihat yang pertama. Yang pertama, gejala sosial religius, yaitu gejala yang berhubungan dengan spiritual masyarakat atau kepercayaan suatu masyarakat. Pada kali ini kita akan lihat contoh dari Rambu Solo, yaitu upacara pemakaman oleh masyarakat Toraja. Rambu Solo merupakan upacara yang bertujuan untuk menghormati dan menghantarkan arwah seseorang yang telah mati menuju alam roh. Seperti kita ketahui bersama, Rambu Solo merupakan salah satu upacara pemakaman termahal di dunia. Berikutnya yaitu gejala sosial ekonomi. Pada gambar ini kita bisa melihat adanya tempat tinggal yang tidak layak untuk dihuni. Namun di tempat yang sama juga terdapat apartemen yang mewah yang sangat layak untuk dihuni. Nah, pada tempat yang sama terdapat 2 hal yang sangat berlawanan atau berseberangan. Itu merupakan dari gejala atau bagian dari gejala sosial ekonomi. Gambar berikutnya bisa juga kita lihat adanya anak-anak yang kekurangan gizi atau kekurangan makanan. Namun di tempat lain juga kita bisa melihat adanya anak-anak yang hidup dengan layak mendapatkan makanan yang cukup dan juga gizi yang cukup. Gambar lainnya kita bisa lihat adanya karyawan atau buruh yang menolak untuk di-PHK. Karena jika mereka tidak bekerja, tentu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikutnya, gejala sosial politik. Pada gejala sosial politik, kita bisa lihat adanya kegiatan yang dilakukan oleh para partai atau organisasi tertentu dalam mengikuti kegiatan pemilu. Nah, tentu saja mereka akan melakukan berbagai usaha untuk memenangkan suatu pemilu tersebut. Lalu di sisi lain kita bisa melihat adanya kegiatan demonstrasi para buruh yang menolak kebijakan atau suatu undang-undang yang dibuat oleh para pelaku politik seperti lembaga legislatif, di mana para buruh merasa undang-undang yang dibuat tersebut tidak mendukung para buruh atau para karyawan yang bekerja dalam suatu organisasi atau perusahaan. Mereka merasa dirugikan dengan adanya undang-undang ini. Berikutnya adalah gejala sosial hukum. Kita bisa melihat pada gambar ini adanya pelanggaran yang dilakukan oleh generasi muda atau kaum muda, seperti adanya balapan liar di jalanan. Seharusnya mereka melakukan itu di tempat tertentu seperti di sirkuit. Di sisi lain kita lihat juga ada gambar anak sekolah yang melakukan bolos dan melakukan tindakan seperti tawuran antar pelajar. Berikutnya kita akan melihat tingkatan gejala sosial. Kali ini kita akan melihat tingkatan gejala sosial menurut Norman Blake. Yang pertama ada gejala sosial mikro, berikutnya gejala sosial meso, dan gejala sosial makro. Gejala sosial mikro adalah gejala sosial yang terjadi pada individu dalam kehidupan sehari-hari yang ditandai dengan adanya tatap muka. Lalu gejala sosial meso ini terjadi pada kelompok atau klub seperti organisasi, masyarakat, massa, dan gerakan sosial lainnya. Lalu ada juga kita akan lihat gejala sosial makro yang terjadi dalam entitas sosial yang lebih besar, misalnya masalah antar negara. Baik anak-anak semua, itu dia materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk semuanya, mari kita belajar bersama. Terima kasih.